Halo semuanya, oke langsung aja kita bedah materi kali ini. Kita bakal ngupas tuntas sebuah realitas yang jujur aja luar biasa kompleks soal gimana sih ngasih pendidikan di pelosok terpencil Kalimantan Tengah. Kadang apa yang kita pikir cuma butuh solusi simpel dari luar, ternyata di lapangan itu masalahnya berlapis-lapis banget. Kita kan sering banget ya mikir, oh bangun aja gedung sekolah di sana, masalah kelar. Anak-anak pasti dapat pendidikan. Tapi tunggu dulu, apa iya cuma butuh bangunan fisik? Kalau kita lihat temuan jurnal yang super menarik dari Profesor Helmut Yebunu ini, realitasnya jauh lebih rumit daripada sekedar nyediain semen sama batu bata loh. Masuk ke bagian pertama, mitos akses pendidikan di pedalaman. Coba deh kita tengok realitas sehari-hari yang keras banget di sana. Punya gedung itu nggak otomatis bikin proses belajar mengajar jalan ya. Anak-anak di sana tuh ngadepin hambatan sistemik yang gila-gilaan. Bayangin aja, geografinya super terisolasi. Terus, ada masalah klasik soal guru. Banyak guru yang ditugasin ke sana cuma nongol pas tanggal muda buat ambil gaji, habis itu, ya balik lagi ke kota. Belum lagi fasilitasnya. Di jurnal ini bahkan disebutin ada ruang-ruang kelas yang jendelanya pecah dibiarin aja. Sampai-sampai tiap pagi kelasnya penuh sama kotoran burung dan kelelawar. Coba pikir gimana caranya bisa belajar beneran kalau kondisinya aja kayak gitu. Lanjut ke bagian kedua, benturan budaya dan ekonomi. Nah, kondisi fisik tadi ngebawa kita ke akar masalah sosiologis yang jauh lebih dalam. Ada benturan keras antara pendidikan modern sama cara bertahan hidup tradisional. Di sini, kita harus banget berempati sama kedua pihak. Kenapa? Karena dari kacamata pemerintah, pendidikan formal itu harga mati buat kesuksesan masa depan. Wajib hukumnya. Tapi buat orang tua di pedalaman, realitasnya beda. Bertani itu urusan perut hari ini. Buat mereka, nyuruh anak ke sekolah tiap hari itu malah buang waktu dan ngurangin tenaga bantu-bantu di ladang. Di pikiran mereka, ya yang penting anak udah bisa baca, nulis sama ngitung dikit-dikit, itu udah lebih dari cukup kok. Masuk akal juga kan dari sudut pandang mereka? Kalau kalian perhatiin pola hubungannya, ini menarik banget. Ternyata, biarpun ada keluarga yang secara ekonomi lumayan mampu atau bisa dibilang kaya, kalau kesadaran dan minat budaya mereka terhadap pendidikan itu rendah, ya si anak kemungkinan besar cuma bakal tamat SD atau malah putus sekolah. Jadi terbukti ya, punya duit aja tuh sama sekali nggak cukup kalau nggak dibarengin sama perubahan mindset soal betapa pentingnya sekolah itu sendiri. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, seni negosiasi pendidikan. Terus gimana dong cara mecahin kebuntuan ini? Nah, ini dia nih, inti solusi dari risetnya yang menurut saya brilian banget. Gimana caranya mempertemukan dua kepentingan tadi tanpa maksa warga ninggalin tradisinya? Ingat ya, negosiasi di sini tuh bukan kayak transaksi bisnis di kantoran, melainkan kompromi sosiologis yang nyari win-win solution. Intinya, sekolahnya yang beradaptasi sama realitas masyarakat, bukan malah kaku maksa masyarakat buat ngorbanin kebutuhan ekonomi mereka demi nurutin aturan sekolah. Biar kebayang, kita lihat langsung aja prakteknya sehari-hari. Langkah pertamanya, orang tua datang ke sekolah, baik-baik dan sopan, buat minta izin ngajak anaknya ke ladang, apalagi pas lagi musim tanam. Terus, langkah kedua, yang bikin salut nih, anak-anak ini nggak dibiarin ketinggalan pelajaran gitu aja. Mereka beneran bawa buku sekolahnya ke ladang, jadi bisa dibaca-baca pas lagi istirahat ngebantu orang tuanya. Dan langkah ketiganya, para guru juga dengan senang hati ngasih ujian susulan atau ngulang materi pas anak-anak ini udah balik ke sekolah. Keren banget kan pendekatannya? Nggak ada yang ngerasa dirugiin atau disalah-salahin? Masuk ke bagian keempat, kompromi menuju masa depan. Praktek yang barusan kita bahas, itu bukan cuma sekedar ngakalin aturan formal ya, sama sekali bukan. Itu justru strategi jangka panjang yang matang banget. Jadi, lewat negosiasi terus-menerus antara guru, aparat desa, sama masyarakat, kesadaran warga itu perlahan-lahan bakal naik. Nah, begitu kesadaran kolektifnya udah terbentuk, pelan-pelan tingkat pendidikan anak-anak di sana juga otomatis bakal ikut naik. Ujung-ujungnya apa? Ya pasti bermuara ke peningkatan kesejahteraan sosial yang nyata buat seluruh masyarakat di situ. Pada akhirnya, ada satu kutipan yang super kuat dari penelitian ini yang harus kita ingat. Dibilang kalau pendidikan dipercaya sebagai instrumen untuk memperluas akses dan mobilitas sosial dalam masyarakat, baik vertikal maupun horizontal. Wah, kutipan ini benar-benar jadi pengingat buat kita semua ya. Kenapa? Perjuangan nyari jalan tengah, negosiasi yang penuh toleransi, ini tuh vital banget buat ngangkat martabat dan sisi kemanusiaan saudara-saudara kita di pedalaman. Nah, sebelum kita udahan, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Coba deh perhatiin lingkungan atau daerah kalian sendiri. Apakah sistem pendidikan di sana itu kaku dan maksa orang buat patuh 100%? Atau jangan-jangan sistemnya juga udah mau bernegosiasi dan beradaptasi sama budaya lokal? Boleh banget loh kalian pikirin dan bandingin.
Oke deh, makasih banyak udah nemenin saya di sesi bedah materi kali ini. Jangan lupa langsung klik tombol subscribe di channel ini sekarang juga, biar kalian nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan kita yang nggak kalah seru berikutnya. Tetap kritis, teruslah belajar, dan sampai jumpa.